kali naik pesawat tuh, gue kan nggak tahu aturan-aturannya kan, naik pesawat itu goblok banget. Gue naik pesawat terus kita kan masuk kayak metal detector gitu kan, terus tiba-tiba suara tenenet, tenenet, tenenet. Kenapa mas? Itu bawa kunci lah, gue bingung kenapa nggak boleh bawa kunci, terus dilanjutin itu kunci Inggris gitu. Gue lupa bawa kunci Inggris pada saat itu. Ya gue mikirnya kan kali aja gitu pesawatnya mau di tengah jalan bisa gue benerin gitu kan. Ya kan? Businya tiup. Dan itu pertama kali naik pesawat tuh parno gue, bener parno. Lagi naik pesawat gitu kan. Bu, kita terbang. Ya kan? Terus turbulence kan kalau misalnya pesawat nabrak awan itu kan geter ya. Terus gue tanya, gue panik kan, parno. Gue tanya si mbak pramugarinya itu, mbak ini kok pesawatnya geter-geter. Terus mbaknya santai banget, enggak mas, tadi ada gajlugan. Ada gajlugan coy ini polisi. Sekarang bukan polisi tidur dong, polisi ngambang kali. Terus pas pesawat turun itu kan kita turun semuanya dan pramugari ada di pintu kan. Terus dia bilang, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Taunya pakai recorder aja. Dan suara pramugari itu biasanya berubah-berubah cuy. Selamat jalan, 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 yuk, selamat jalan, yuk. Itu suaranya itu loh, kalau lu perhatiin itu berdasarkan siapa yang keluar. Kalau ganteng, selamat jalan. Kalau biasa aja, selamat jalan. Kalau jelek, tuh pintu. Tapi kadang-kadang juga gue suka naik kereta. Kadang-kadang ya. Kalau misalnya kayak ke Solo gini kan deket naik kereta gue. Kalau naik kereta itu ya paling gak enak itu kalau misalnya kita duduk di samping ibu-ibu. Mana ibu-ibu ada di sini? Harap ngaku. Di samping ibu-ibu itu selalu pertanyaannya sama. Adek mau kemana? Kuliah apa kerja? Pasti kan? Adek mau kemana? Ke Solo bu. Oh ke Solo. Kuliah apa kerja? Kuliah bu, ambil kerja. Kuliah di mana? Di UIN. Oh di UIN ya, ada tuh teman ibu tuh. Ya temannya teman ibu tuh siapa kayak di UIN? Ada itu bener, siapa ya namanya? Ada tuh di UIN itu ada bener temannya teman ibu tuh siapa namanya? Ada mau nggak namanya siapa? Ya nggak tahu bu. Nggak tahu. Dikata anak UIN cuma 10 orang. Oh iya deh, maaf deh, iya deh nggak tahu ya. Aduh siapa ya namanya siapa ya? Irfan, ya Irfan. Nggak tahu Irfan ya? Nggak tahu bu. Oh nggak tahu Irfan ya. Aduh, kalau ini Jokowi kenal ya, itu mah presiden. Oh iya maaf kenal ya sama Jokowi ya. Kalau ini Budi dari Palembang kenal. Apaan sih? Pertanyaan adek mau kemana itu akan selalu dilontarkan kalau lu duduk di samping ibu-ibu, bener gak? Pasti itu. Mudu nandi. Pertama kali ke Jawa gue kayak gitu. Apa tuh bu artinya? 15.000 jungking. Itu pasti ibu-ibu itu akan selalu bertanya itu. Ade mau kemana? Ini gue takut ibu-ibu saking keseringannya bertanya seperti ini. Gue naik pesawat jurusan Solo, ibu-ibu tetap nanya kayak gitu. Ade mau kemana? Bu, ini pesawat ke Solo bu. Gak mungkin saya turun di tengah jalan bu. Ibu-ibunya teriak, sotoy, ini saya mau turun. Ibu. Balik lagi ke cerita pesantren gue ya. Di sini ada anak SMA ya, kuliah atau SMA biasanya suka banyak bullying, senioritas. Sekarang kan di pesantren itu kental banget senioritasnya. Ada yang pernah lihat STPDN dipukulin? Gue mengalami lebih parah dari itu. Itu sering banget gue disuruh ngambil nasi tapi pakai jatah gue. Jadi misalnya siang, Win ambil nasi, itu lauknya pakai jatah gue. Jadi pada saat itu gue nggak makan lauk, nasinya aja sama kuah. Itu beneran. Saking seringnya, gue kan kesel ya. Dulu nggak makan siang di pesantren tuh gila. Makan itu sebelum gue ambil gitu kasih lauk, gue ludahin dulu. Gue ada kado. Itu beneran. Terus selesai kita kasih, kan nggak kelihatan ludah kita kan. Ada teman gue yang kesel, itu beneran coy, diludahin itu beneran. Ada teman gue yang kesel banget, dia disuruh, namanya Wildan. Si Wildan ini disuruh beli fruity, tapi nggak dikasih uang. Dia beli fruity, akhirnya dia nggak punya uang, dia minjem duit temennya. Dia ke warung, ke mana namanya? Kiftir, kantin. Ke kantin beli
Iftir bahasa Arab, coy. Dia beli apa namanya? Beli fruity itu, dia beli fruity. Terus setelah beli fruity pakai duit minjem itu, dia ke kamar mandi diminum sedikit dikencingin. Beneran, itu saking bencinya kita. Dan gitu kita dikasihkan ke seniornya sama si Wildan, sambil deg-degan dia kasih. Ini kak frutinya. Terus si senior minum. Ini kok rasanya beda ya Wildan? Wildan ketakutan kan? Win, ini gimana Win? Gimana Win? Bilang aja rasa baru. Iya kak, itu rasa baru kak. Pantesan beda ya. Tapi enak sih, agak kecut-kecut cepet gitu. Enak. Bagus, ntar beli ini lagi. Dibilang enak, Wildan bingung kan? Ah, masa sih enak? Cobain. Cobain coy, ayo cobain, ayo. Cobain. Itu senioritas kayak gitu itu beneran. Dan kita kalau di pesantren itu kan karena waktunya sempit. Nah, sore itu kita cuma punya waktu 1 jam, kita harus selesai makan dan mandi, sedangkan semuanya itu kita ngantri. Akhirnya kita ngakalinnya, makan nggak boleh bareng. Mandi kita barengan. Mandi kita bareng. Itu satu kamar mandi 2x2, kita bisa mandi berdua, bertiga, bahkan berempat. Dan itu telanjang coy. Itu telanjang bulat kita. Beneran telanjang bulat. Awalnya sih, apa. Kalau udah keseringan ya kita biasa aja gitu. Oh, iya. Itu saking seringnya udah kita biasa aja gitu. Awal pertama kali mandi pakai sarung, pakai kain itu kan. Lama-lama kita biasa aja pakai celana dalam aja. Dilepas, celana dalam doang. Lama-lama kita biasa aja celana dalam lepas. Lama-lama titiknya lepas coy. Itu kita biasa aja. Dan biasanya karena kamar mandinya terlalu sempit 4 orang untuk 2x2, itu biasanya 3 orang mandi, 1 orang berak. Kalau nggak muat. Itu pasti. Yang mandi enak, yang berak coy kasihan. Dia berak gitu kan. Terus kena cipratan air, kena sabun, kena sampo, udah dia selesai berak nggak usah mandi lagi. Yang mandi enak, dia kalau mandi berdiri semua dan lihat tatapan muka. Yang berak coy jongkok, liatin orang berdiri, liatin apanya. Enak gak enak ngeliat. Wih, gede. Wih, kecil. Wih, lah kok nggak ada? Wah, cewek. itu gue dari kelas 1 SMP, sumpah. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 6, 3 SMA, itu gue mandi bareng terus. Gue sampai tahu perkembangan titik gue dari segede gini sampai segede gini. Titik teman gue tahu semuanya. Tahu. Itu saking seringnya kita mandi bareng, coy. Akrab kita. Kita mandi bareng itu tapi kita sabunan ya, tapi nggak saling sabunin juga. Satu hal yang paling kita takutkan ketika mandi bareng adalah ketika ada satu anak yang ngaceng. Homo. Kadang-kadang suka ada yang homo emang. Dan teman-teman, jujur gue lulusan pesantren dan kadang-kadang gue suka ngedengar celintingan-celintingan teman-teman gue bilang katanya, lulusan pesantren emang gak jelas. Lihat aja buktinya temen gue lulusan pesantren tapi dia mabuk-mabukan. Ada kan yang bilang kayak gitu. Sering gue denger kayak gitu. Gini loh teman-teman, kita kan nggak bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat besar hanya dengan mengambil satu sampel. Itu sama aja kayak gara-gara setetes tinta keruh air segal, gara-gara seekor lalat rusak susu segelas, gara-gara satu anak boker di depan kali bubar anak sekampung lagi mandi. Ya maksud gue gini loh, anak pesantren ada yang mabok, ada anak pesantren yang mabok ada. Tapi ya gini loh, sebagus apapun pohon pasti ada satu buah yang busuk atau lebih, minoritas itu akan jatuh yang busuk itu dan selalu dilihat. Dan yang bagus ada di atas dan gak pernah kelihatan karena ketutupan daun. Gue pengen bilang, lulusan pesantren ada yang mabuk, ada. Temen gue nih Silo mabuk. Nonton dia sekarang. Silo mabuk, Silo. Di belakang dia backstage. Lulusan pesantren ada yang mabuk, ada. Tapi mabuknya juga beda gitu. Kalau anak non pesantren, dia mabuk, dia rusuh, dia sembarangan ngomong. Kalau anak pesantren, dia kalau mabuk, dia nggak rusuh, dia nggak sembarangan ngomong. Dia sembarangan baca Quran. Jadi anak pesantren kalau mabuk baca Qurannya gini. Iya, toko dibungkus anduka. Dan bacanya dalam gereja.
Selesai baca pendetanya ngomong Allah, lah ini yang mabuk siapa? Soalnya gini teman-teman, kita lihat output pesantren yang mabok-mabokan misalnya, kita ambil contoh output pesantren yang mabok-mabokan. Padahal dalam suatu pendidikan itu ada istilah input, output, dan transformasi. Output siapa yang masuk? Output siapa yang masuk nih ya? Input siapa yang masuk? Transformasi masa pendidikan, dan output siapa yang keluar. Ada istilah garbage in, garbage out. Ada yang pernah dengar itu? Pesantren sekarang gini, pesantren siapa yang masuk? Yang masuk pesantren siapa? Ya anak-anak bandel yang udah nggak sanggup orang tuanya urusin, anak-anak yang nggak mau diurus sama orang tuanya, anak-anak mabok, anak-anak yang benar-benar udah bandel banget gitu. Gua enggak juga. Gitu kan? Ya kan? Sekarang SMA unggulan, mau dibandingin sama SMA unggulan. Siapa yang masuk SMA unggulan? Siapa yang masuk SMA unggulan? Anak pintar yang disaring lagi. Pintar dari pintar baru dia bisa masuk SMA unggulan. Ya mana mungkin juga seorang anak yang cerdas dari awal dia sekolah di SMA unggulan keluar jadi tukang semen. Gak ada. Anak pesantren siapa yang masuk, coy? Ya begitu. Tapi aneh juga gitu. Sistem pendidikan kayak anak SMA unggulan cuma buat orang-orang pintar dan disaring lagi. Kita niatnya pengen sekolah itu kan karena kita bodoh, pengen belajar supaya pintar. Tapi kok ini harus pintar dulu baru bisa sekolah. Bener gak? Itu sama kayak gua sakit, gua pengen berobat, milih rumah sakit yang bagus, pas masuk dibilang sama dokter, kamu ngapain kesini? Saya sakit pak, udah sembuh belum? Ya belum lah pak. Keluar dulu, sembuh dulu baru boleh sini. Anjir, mati gua coy. Sebelum mati, sebelum itu, terus gua pengen taubat ke masjid. Aduh, gua pengen ke masjid nih. Pengen taubat, tapi sayang, maksiat dulu. Baru taubat. Pas taubat tiba-tiba dicegat sama Pak Kiai. Kamu ngapain kesini? Mau ibadah, Ustaz, biar masuk surga. Iya, pengen masuk surga, pengen ibadah. Udah masuk surga belum? Ya belum, Pak, saya belum mati. Itu coy. Gitu aja udah. Tepuk tangan. Ada yang mau nyawer? Ya, kita nggak bisa menyembuhkan sesuatu yang besar ini. Dan begini teman-teman, gue lulusan pesantren dan teman-teman bisa lihat sendiri, gue nggak pakai peci, gue nggak pakai koko, dan gue nggak pakai sarung. Karena sebenarnya Islam tidak menilai seseorang dari bagaimana cara seseorang berpakaian, tapi dari bagaimana cara seseorang bersikap. Ya, yang maksud gue gini, ya percuma lo pakai peci koko sarung, tapi giram pas lagi naik motor nggak pakai helm, malah pakai peci, terobos lampu merah, ditilang sama polisi, marah-marah. Naik peci nggak pakai helm, terobos lampu merah, ditilang sama polisi gitu. Bapak, sebenarnya minggir, anak STNK. Ini tanah Allah. Ini tanah Allah. Iya Pak, ini tanah Allah Pak, tapi Bapak terobos lampu merah. Zaman Rasul nggak ada lampu merah. Iya Pak, zaman Rasul nggak ada lampu merah Pak, tapi zaman Rasul juga nggak ada motor 2 tak. Kalau Bapak mau terobos lampu merah Pak, jangan naik motor, naik onta. Onta nggak ada yang 2 tak. Sakarat muat. So, aku aku 15.000 jogging. Ya maksud gue begini teman-teman, ya percuma pakai peci koko sarung gitu kan, karena menurut gue gini, fungsi pakaian itu ada 2, visual dan fungsional. Menurut gue visual enak dilihat, dan bisa merepresentasikan sikap. Ya percuma pakai peci koko sarung, tapi kira pas lagi bulan puasa ada warteg buka, padahal udah kasih tirai tapi tetap digerebek, padahal katanya digerebek atas nama Allah. Emang lu pernah lihat gitu Allah turun ke jalan ngegerebek warteg? Maksud gue, ya jangan digerebek lah, kasihan. Gue belum kenyang. Mereka berteriak ingin dihargai, tapi mereka nggak menghargai siapa yang bukan agama mereka. Toh di Indonesia bukan Islam doang. Gatel. Karena gini,
Ya percuma gitu pakai peci koko sarung, giliran pas lagi ceramah di atas panggung. Tapi pas lagi ceramah gitu, kepala orang dipiting. Diinjek-injek. Siapa namanya tuh? Ustaz Hariri, Harajuku, Harakiri itu apa itu? Siapa namanya? Lagi ceramah, ada soundman salah terus dipanggil. Soundman kadieu sia. Ah, sia. Sampai depan kepala diinjek. Ayo si Wani sia kae geus ditebel si kuai, ayo si masuk ke gimana guys ya? Ya maksud gua gini loh. Lu pengen injek kepala orang, lu pengen berantem, lu pengen pecahin kepala orang ya bebas, serah ya, tapi pakaian ceramahnya lepas dulu. Ya, gue bilang pakaian ceramah bukan pakaian Islam, gak ada pakaian dalam Islam, yang penting hanya menutupi aurat dan tidak menunjukkan tubuh. Gue nggak lepas dulu pakaian lu. Lepas dulu gitu pakaian ceramahnya, gitu. Lepas dulu. Toh kalau kita lihat Smackdown, The Rock juga pas lagi nyemek gak pernah pakai peci. Ya kan? Stone Cold pas lagi nyemek gak pernah pakai sarung coy. Repot soalnya ngangkat dulu baru nendang. Hoya. Rapiin lagi. Allahu Akbar. Karena kalau menurut gua gini loh, orang yang kepalanya diikat sama sorban, tapi kelakuannya enggak, itu bukan manusia. Itu Piccolo. Terima kasih, gua Zawin.